Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatuhu wa salamuhu alaih. Peserta kajian kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan dari kalangan wali murid, demikian pula para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Yang mana nikmat tersebut itu dengannya kita bisa menggunakan untuk bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebaik-baik cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara-perkara yang menjadi kelaziman kita sebagai manusia, ya, sifat basariyah, sifat kemanusiaan, yang mana dengan berbagai keterlimpahan nikmat Allah Ta'ala tersebut kita bisa menjalani hidup ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, baik di dalam kehendak kauniyah qadariyahnya maupun kehendak syariahnya. Dan itu yang kita harapkan, kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad, demikian pula keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Materi kita di siang ini sebelumnya kami sampaikan, ya, karena waktu subuh itu maju dan saya setiap hari Sabtu itu sebenarnya punya jadwal, ya, ba'da subuh nanti sampai waktu suruk, ya, itu pelajaran fikih, ya. Kemudian dilanjutkan nanti ada takhusus, ya. Nah, karena waktu subuh maju sehingga alhamdulillah saya sampai rumah tadi pas jam 8 kurang 5 menit, sehingga bisa tidak molor gitu. Nah, ya, mungkin pada saat nanti waktu subuh maju, ya mungkin bisa terlambat, mungkin 10 atau maksimal kita harapkan 10 atau 15 menit. Karena ada setiap hari Sabtu itu ada 3 pelajaran sekaligus ba'da subuh. Itu ada pelajaran umum, kemudian ada 2 pelajaran takhusus, ya. Ya, tempatnya cukup jauh, jadi waktu perjalanan juga memakan waktu, ya. Namun terlepas dari perkara tersebut, itu sebagai sebuah pemberitahuan, di pagi ini kita bisa memulai sebagaimana yang telah dijadwalkan. Pada pertemuan terakhir kita membahas pasal yang keempat dari bab yang pertama, tentang kisah orang yang terpaksa menjual kitabnya karena menafkahi keluarganya. Dan kita akan membahas pada pasal yang kelima itu kisah tentang keadaan orang yang terhalangi untuk
menambah ilmu karena mencari nafkah untuk keluarga. Nah, kita tahu bahwa di antara hak anak kita itu adalah kita bersemangat menuntut ilmu. Tapi tentu ilmu yang mesti dipelajari itu kan ada yang menjadi prioritas gitu. Karena ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Diterangkan yang fardu ain itu ilmu yang kalau kita bodoh tentangnya terjatuh pada dosa. Cakupannya sering dijelaskan oleh para ulama pada 4 perkara. Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan aqaid ya. Akidah, dasar-dasar keimanan ya, dasar-dasar Islam. Keimanan ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan yang semisal daripada itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perkara yang diharamkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama adalah Allah mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian yang kedua adalah yang berupa dosa. Ini biasanya kaitannya dengan mendolimi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah melampaui batas kepada orang lain. Wal baghya. Ya. Yang baghya itu bi ghairil haq. Dia adalah perbuatan yang tanpa hak padanya. Kemudian yang keempat itu adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui tentangnya. Ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim termasuk perkara yang fardu ain dipelajari. Dari 5 macam dosa tadi. Kemudian ilmu yang dipelajari itu hal yang berkaitan dengan muamalah. Yang dia tidak harus tidak itu dia akan melakukannya gitu. Ya. Walaupun seorang itu bukan penjual, bukan pedagang, tapi jual beli itu menjadi sebuah kelaziman. Lebih-lebih kalau dia melakukan praktek jual beli atau sebagai penjual. Nah, ini lebih ditekankan lagi. Termasuk yang fardu ain lagi adalah yang keempat, yaitu dia mengilmui pada perkara yang dia berkecimpung di dalamnya. Seperti misalnya dia sebagai orang yang mustajar, orang yang dipekerjakan. Ya. Atau apa ya, bukan mustajar ya, orang yang punya tanggung jawab, misalnya bekerja ya, bekerja pada orang lain misalnya ya, ini dia mesti mengetahui tentang perkara tersebut. Jangan sampai seorang itu manakala perkara-perkara muamalah seperti itu, dia kemudian salah di dalam memahami. Karena muamalah dengan ta'abudiyah itu beda gitu. Kalau ta'abudiyah itu kaitannya ibadah kepada Allah. Kalau muamalah itu berlaku akad gitu. Sifatnya adalah akdiyah, pengakatan. Jadi jangan kemudian aturan yang berlaku pada pengakatan itu dianggap sebagai satu bentuk ta'abudiyah. Sehingga mengatakan, oh ini tidak ada dalilnya. Seperti misalnya satu contoh. Ya, orang mengajar. Mengajar itu ya, kan bagian dari dakwah. Dakwah ilallah itu ta'abudiyah. Dan aturannya dakwah ilallah kan dijelaskan, menyampaikan ilmu dan lain sebagainya.
Tapi manakala kemudian dia itu masuk di dalam bidang dakwah tersebut dengan akad gitu loh. Misalnya dia digaji. Ya dia mesti melakukan seperti yang dilakukan pada akad tersebut. Enggak kemudian mengatakan, "Oh, yang penting di sini dakwah." Kemudian enggak melalui enggak kemudian melakukan aturan-aturan. Misalnya fikih sudah ditentukan mukorornya ini, dia bikin acara sendiri, enggak boleh seperti itu. Bahkan Syekh Utsaimin sendiri, beliau pernah menjelaskan seputar masalah usul fikih. Ada pembahasan usul fikih yang beliau enggak sepakat itu. Tapi karena mukorornya itu beliau tetap mengajarkan gitu. Ya. Diajarkan menurut metodologi ilmu itu. Pernah satu saat ada di Mu'assasah Syekh Utsaimin itu ya. Ada seorang, dia punya pemahaman dohiri, seorang ulama. Sementara pelajaran fikih di tingkat dasar di situ kan dari istilahnya mutahambalian, hambali gitu. Dia pinter, syekhnya itu pinter. Pada waktu dilakukan tes gitu loh. Itu cuma pertanyaan yang mengetes, karena sudah diskusi, kemudian dia tanya, terangkan perbedaan kamu dengan dohiri. Nah, syekh yang mau mengajar ini sudah sadar bahwa dia nggak akan diterima gitu. Karena nanti kalau ngajar akan seperti itu. Kemudian syekh ini berdiri sambil tertawa. Dia tahu kalau dirinya nggak diterima gitu. Nah, seperti itu nggak ada masalah gitu. Jadi jangan mengatakan, wow, berarti kalau seperti itu menghalangi penyampaian ilmu dan lain sebagainya. Ini nggak tahu bab seperti ini. Ya, nggak tahu bab. Makanya kalau kita lihat Syekhul Islam itu ya, Ibnu Taimiyah itu beliau punya murid itu Masya Allah ya. Di dalam fikih saja itu dari seluruh madhab beliau mengajar. Jadi orang yang ingin mempelajari madhab Maliki silahkan masuk. Nanti gantian setelah keluar, yang mau belajar madhab Hambali silahkan. Beliau akan mengajar sesuai dengan bidangnya tersebut, madhabnya tersebut. Padahal beliau sendiri seorang Hambali gitu. Tapi beliau bisa membedakan kapan membahas dengan jujur terhadap madhab yang dipelajari. Itu seperti itu seorang. Tidak kemudian dibawa ke sana kemari gitu. Belum lagi nanti ada pembahasan-pembahasan lain ya berkaitan tentang masalah tersebut. Maka di sini pada kisah ini, man qaddama talabal ilmi warihlah ilaihi wajam al-kutubi alal ini meloncat ya. Man mana'ahu talabur rizki lil iyali ani ziyadati fi talabil ilmi warihlah ilaihi. Orang yang keadaannya mencari rezeki untuk keluarga itu menghalangi dia dari menambah bekal di dalam menuntut ilmu atau menambah bekal untuk ilmu dan juga rihlah untuk berbagian mencari ilmu. Kaitannya dengan perkara ini adalah kayak hak dari keluarga, kaitannya dengan hak keluarga, hak anak-anak. Itu kan mereka mendapatkan pelajaran dari orang tua. Dan memang dimaklumi bahwa perkara ini bisa kemudian orang tua mewakilkan gitu loh. Kalau solusinya. Tapi tanggung jawab itu secara asal tetap berlaku gitu. Makanya diterangkan kasiran minal auqati ma yakunul auladu sababan fi qillati tahsili abilil ilmi asari bisa babi tolabil ais wa tahsili rizki kama ruya. Banyak dari waktu-waktu yang terjadi pada anak-anak itu akan bisa menjadi sebab di dalam menghasilkan atau seorang tua itu menyebabkan orang tua itu kemudian punya waktu yang sedikit untuk bisa menghasilkan ilmu, menuntut ilmu, orang tua ataupun seorang bapak di sini, ilmu syar'i. Kenapa?
Ya karena keberadaan dia punya anak, punya istri itu dia akan mencari penghidupan. Akan mencari rezeki sebagaimana yang diriwayatkan. Ya, di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda seperti dalam resum kalian dari Abdillah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan kafa bil mar'i isman an yudayya man yakut. Cukup seorang dikatakan berdosa dengan dia menyia-nyiakan orang yang mesti dia beri makan. Kut itu ya makanan kayak gandum, ya. Kemudian kalau di tempat kita nasi dan yang lain sebagainya, bahan pokok itu, makanan pokok. Kemudian di dalam riwayat yang lain ini dari Aswad bin Khalaf radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi alaihi salatu wasallam anahu akhadha hasanan faqabalahu thumma aqbala alaihim faqala innal walad mabkhalah majhalah majbanah. Ya. Dari Al-Aswad bin Khalaf radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau waktu itu memegang Hasan, ya. Kemudian beliau menciumnya. Ya, kemudian beliau menghadap kepada para sahabat setelah mencium Hasan ini. Beliau mengatakan sesungguhnya anak itu mabkhalah, bisa mendorong kebakilan, mendorong bakhil. Majbalah, bisa menjadikan sebab kebodohan. Dan juga bisa majbanah, menjadikan takut. Ya, menjadikan takut. Itu dijelaskan oleh para ulama, ya. Bahwa yang dimaksud dengan ini adalah apa? Bahwa sebelum dia menikah itu, sebelum dia punya anak, itu dia biasa bersedekah. Namun karena punya anak, apa yang biasa dia sedekahkan diberikan kepada anak. Juga majhalah. Sebelum dia punya anak, sebelum punya istri dan anak, itu dia rajin menuntut ilmu. Setelah kemudian punya anak, itu sibuk mengurus anak. Itu yang dikatakan majhalah. Akan menjadi letak kebodohan. Dia akan menjadikan dia bodoh. Majbanah, ya, menjadi takut. Dan pembahasan ini dimaklumi, ya. Pembahasan seperti ini ada dimaklumi. Namun para ulama seperti disebutkan di dalam Syarah Al-Adabul Mufrad, ya, bahwa sebenarnya dia tidak bakhil, tidak kemudian bodoh, tidak kemudian penakut untuk melakukan sesuatu, melangkah dan semisalnya. Namun karena ada tanggung jawab yang berpindah, sehingga dulu infaknya sekarang diberikan kepada anak istrinya. Karena dia punya tanggung jawab yang lebih, sehingga ngajinya tidak seperti dulu. Dan itu dimaklumi. Ya. Dia melakukan sesuatu kemudian banyak pertimbangan. Ya. Makanya diterangkan oleh Abu Abdillah Adil, Syekh Abu Abdillah Adil ini, qultu waqad dzakaru fi ma'nahu, sungguh mereka telah menyebutkan tentang maknanya, anal walad yuqi'u abahu fil bukhal wal jahal bisa babi istighalihi bihi antolabil ilmi wa tahsilihi. Bahwa anak itu akan menjatuhkan bapaknya itu pada kebakilan dan kebodohan. Karena sebab dia akan tersibuk dengan anak dari menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu. Sehingga di sini mesti disadari, ya, kalau orang itu menikah itu
Memang yang paling mudah itu sebelum dia menikah sudah berbekal ilmu. Berbekal ilmu. Ya. Sehingga dia sudah punya dasar-dasar ilmu. Begitu nanti menikah, dengan dasar-dasar ilmu itu dia bisa mengajari anak dan istrinya. Sehingga ilmu yang dipelajari setelahnya tinggal dia menambah. Atau berada pada hukum bisa fardu kifayah, bahkan bisa sunat. Kalau memang dia sudah menguasai ilmu tersebut. Sudah pernah mempelajarinya. Nah, ini penting gitu. Ya. Tapi terkadang anak-anak muda itu, dia dalam belajar itu kadang nggak jelas targetnya gitu. Belum menikah itu. Nah, makanya dia mesti tahu sebenarnya yang bekal minimalnya yang dia mesti berbekal itu apa toh. Itu mesti dia ketahui. Mana yang hukumnya fardu ain, mana yang hukumnya fardu kifayah. Itu mesti dia ketahui. Walaupun terkadang di pondok pesantren ya. Pondok pesantren itu walaupun udah lulus itu, mungkin tahfidz ada apa gitu. Itu belum tentu dia fikih dari awal sampai akhir itu selesai, itu belum tentu. Fikih ibadah dari awal sampai kitabul haji itu udah masya Allah ya. Apalagi sampai kitabul buyu, kemudian kitab munakahat, kitabun nikah, sampai idku rokobah atau kitabul idki, itu jarang sampai sana. Walaupun di pondok, itu nyata. Dan orang kalau mempelajari kadang ya sama akidah dia pelajari, ya bagus, itu adalah suatu ilmu yang paling mulia ya. Tapi kadang nggak belajar fikih ya banyak kelucuan nanti. Banyak perkara-perkara yang dia kadang masukkan bab salah gitu. Ya. Maka di sini sebagai orang tua ya, walaupun keadaannya sesibuk apapun, sempatkanlah untuk belajar. Ya paling tidak sepekan sekali. Cuma terkadang belajar itu dia lihat-lihat gitu. Kadang orang itu belajar kan semangatnya kalau lihat temannya banyak. Tapi yang temannya banyak itu kadang materinya kadang malah nggak terstruktur gitu. Kayak muhadharah itu kan tematik gonta-ganti tema. Ustadznya juga gonta-ganti. Ya mungkin semangat bisa terjaga, tapi ilmu jangan diharapkan bisa terstruktur dengan baik. Tersusun dengan struktur yang bagus. Ya untuk terstruktur aja. Itu butuh kesungguhan. Untuk kesungguhan untuk menyelesaikan kitab ini, menyelesaikan kitab itu. Ya. Cuma kalau orang memasuki penuntut ilmu ya dia mesti sungguh-sungguh gitu. Kalau orang di masa sekarang itu jarak 10 kilo, 20 kilo sudah dianggap jauh. Orang di masa dulu itu untuk menyelesaikan materi itu kadang jarak sampai antar negeri aja biasa. Di masa sekarang itu jarak 10 kilo aja jauh. Saya sendiri buka takhusus itu ya di satu tempat itu, saya ngisi di situ ada 3 masjid saya isi gitu. Jaraknya paling banter cuma 1,5 kilo lah, itu paling banter gitu. Itu saja untuk ini materi ini nanti datang ke sana, enggak mau datang, alasannya jauh. Bayangkan 400 meter sama 1,5 kilo sudah dianggap jauh. Tapi itulah orang itu kalau memandang sesuatu yang dekat jauh, akhirnya Allah jauhkan. Tapi sesuatu yang jauh itu dekat, Allah dekatkan. Karena dia cara berpikirnya sudah salah. Tapi coba gitu loh. Orang kalau melihat dunia gitu loh. Jakarta itu nggak jauh, dekat. Karena dunia yang ingin dicapai itu menggiurkan. Banyak orang kuliah di Jogja gitu. Jauh. Tapi mereka merasa dekat. Karena tahu nilai. Tapi kalau agama, pengennya cari minimal tapi masuk surganya yang tinggi kan ya. Ya, kadang seperti itu kan. Pengennya
Ini berpikir terbalik itu namanya. Wallahu taala alam. Seorang dia mesti punya. Kemudian wan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tuzawwaju maknanya. Ya, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, pelajarilah ilmu agama sebelum engkau ini menikah. Makanya ada pembahasan tentang menahan nikah untuk menuntut ilmu. Banyak orang itu pengen nikah, itu sudah kayak bahasa Jawanya ya-ya-o gitu loh. Tahu ya-ya-o itu? Koyo-koyo-ho gitu loh. Nanti kalau menikah mau begini, begini. Biasanya seperti itu, malah setelah menikah nggak kejadian gitu. Ya. Karena seperti itu nggak bisa hanya sekedar dibayangkan ya. Tetapi sifat kesungguhan itu akan terlihat pada saat apa? Sebelum menikah. Kalau sebelum menikah aja masih ngot-ngotan, mau nikah apa nanti mau seperti itu ya. Itu bahasa Jawanya tangeh lamun. Artinya ya mustahil gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi beda kalau memang sebelum itu sudah semangat. Nampak kesungguhan. Nah itu nanti nikah ya nggak jauh beda gitu. Tapi kalau hanya sekedar semangat itu, makanya kadang kadang saya didatangi itu kadang ada orang minta, Ustaz carikan istri gitu. Kadang saya lihat cuma hal-hal kecil aja, bukan hal-hal yang besar gitu. Ibaratnya asah-asah werung genah gitu. Aren di bojo gitu ya. Artinya dia lihat misalnya punya barang nggak dirawat ya. Atau nggak memperhatikan. Beda kalau misalnya orang itu punya kesibukan luar biasa seperti dulu seorang ulama itu ya. Itu dia sering ngajar di rumah, saking sibuknya mutolaah, meneliti. Itu ngajar di rumah itu sampai rumahnya itu ada sarang laba-laba gitu loh. Itu nggak dibersihkan. Bukan dia malas, bukan. Tapi karena dari pagi sampai malam dia didatangi orang untuk belajar. Tapi kalau nggak punya kesibukannya cuma sedikit, atau malah bal-balan gawe ini, itu gimana gitu loh. Ininya begini, itu menunjukkan ada sesuatu yang nggak pas gitu. Ya, nggak pas. Nah itu kalau kemudian menikah ya harap itu nanti ya kejadiannya jauh dari harapan gitu. Karena menikah itu Raqibal Bahr, seorang seperti mengarungi lautan. Apalagi nanti kalau umur di atas 45, ini puncak-puncaknya ribet. Orang tua sudah sepuh biasanya. Anak umur segitu sedang matang-matangnya cari butuh dana untuk dibiayai. Dari bawah demikian, dari atas demikian. Itu rata-rata umur 40 ke atas sampai 50 atau 55. Ya. Nah, itu ilmu seperti itu yang mengalami ya orang tua gitu. Belum lagi istrinya sakit-sakitan, belum lagi anak-anak sakitnya, orang tuanya sakit-sakitan, coba gitu. Ya. Jadi kalau dia tetap bisa istiqomah ngaji ya Masya Allah ya. Tapi kalau tidak istiqomah ya bagaimana gitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syamir rahimahullahu taala dia pernah berkata, makna dari ucapan Umar radhiyallahu taala anhu tersebut, ta'allamu alfika qabla an tuzawwaju fatasiru arbaba buyutin fatastagilu bizawaji anil ilm min qaulihim ista'addar rajul fi bani fulan idza tazawwaja fihim tazawwaja fihim.
maknanya pelajarilah ilmu fikih. Artinya pelajarilah fikih yang dimaksud kefahaman agama, bukan sekedar ilmu. Sebelum kalian itu dinikahkan. Bukan kalian menikah, kalian dinikahkan. Karena kalian itu nanti kalau laki-laki itu dinikahkan oleh calon mertuanya atau wakilnya. Ya. Karena kalau sudah menikah, dengan sebab itu kamu akan menjadi pengurus rumah. Sibuk ngurus rumah tangga. Kalian akan sibuk dengan istri, dengan perihal kerumah tanggaan dari menuntut ilmu. Termasuk dari perkataan mereka dalam menafsirkan itu adalah seseorang laki-laki istada, dia tergelapkan. Ya, maksudnya di Bani Fulan. Ya, ketika dia menikah di tengah mereka. Artinya menikah itu banyak sekali kesibukan yang akan dia dapati. Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian ya, ada perkataan dari Ayub As-Sikhtiyani itu. Beliau ini sampai menyebutkan ya, tentang bahwa andaikan beliau ini tahu keluarga beliau itu butuh kepada sayur mayur, majalas tumakum, aku nggak akan duduk bersama kalian. Makanya orang yang apa istilahnya berkeluarga itu ya, itu biasa seperti itu. Jadi jangan kayak sebelumnya ngobrol-ngobrol, duduk-duduk. Manfaatkan waktu. Kecuali kalau ngobrol itu dia punya tanggung jawab untuk menjelaskan ilmu gitu. Itu pun nanti kalau pulang harus menjelaskan sama istri itu. Tetap jangan lupa menunaikan hak istri. Ya. Ada sebagian dari ustadz tuh punya istri 4 itu. Itu dia ngajar itu dari pagi sampai malam gitu. Ngajar. Sampai istrinya protes ya. Kapan waktu untuk kami gitu. Itu bukan istri 1 ya. Istri 4. Dia sibuk ngajar. Istri 1 saja seperti itu kadang masih lebih ringan, itu pun apa ya, masih harus bisa apa istilahnya memberikan waktu, berikan kepada mereka hak mereka ya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian dalam resume kalian itu yaitu Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Idza tazawaja rajulu raqibal bahr, fa idza wulida lahu kusira bih." Apabila seorang laki-laki itu sudah menikah, maka dia seperti mengarungi lautan. Dan apabila sudah mempunyai anak, maka urusannya akan dikalahkan dengan mengurus anak. Itu tidak cuma terjadi pada diri kita ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau itu kadang membawa cucunya, kayak Hasan atau Husain dalam keadaan untuk mengimami sholat jamaah. Itu apa yang terjadi? Beliau pernah sujud itu lama, sampai ada sahabat yang naik melihat sebenarnya apa yang terjadi pada Rasulullah karena anak. Ya, karena di situ Hasan atau Husain sedang menunggangi Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal itu bukan putra beliau tapi cucu beliau.
Beliau pernah di dalam khutbah itu menggendong Hasan dan menyebutkan bahwa anak ini bisa menjadi fitnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa ada sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Itu diingatkan semua. Berbagai macam peringatan bahwa kita mesti berhati-hati. Ini amanah. Sehingga nggak terbayang ya kalau orang punya anak gitu, ditinggal pergi, istrinya nggak diurusi, anaknya nggak diurusi gitu. Ya kalau kadang orang awam terjadi banyak gitu. Tapi orang ngaji kan, terjadi seperti itu. Ya, itu ora ketemu nalar gitu. Artinya kan jadinya nanti seneng-senengnya sama istrinya, ngumpulinya mau, tapi tanggung jawabnya enggak mau. Itu kan jadinya itu apa tujuan nikah itu apa gitu. Apakah hanya sekedar untuk kenikmatan bermujamaah yaitu jima atau apa gitu loh. Ya. Nah, itu kalau seperti itu ya nista gitu. Ya. Nista. Secara akhlak ya sangat buruk. Sufyan Ats-Tsauri di tempat yang lain mengatakan alaika bi amalil afdal. Wah. Wa kasb al-kasb wal kasbi minal halal wal infaqi 'alal iyal. Wajib bagamu atau tetaplah bagimu untuk beramal dengan amalan yang utama. Dan wajib bagimu untuk berusaha dengan yang halal dan berinfak memberikan nafkah kepada keluarga. Sehingga di satu sisi ada tanggung jawab ini, tapi di satu sisi lain ada tanggung jawab untuk menuntut ilmu. Ya, tanggung jawab untuk menuntut ilmu. Maka sadari betul. Dan menuntut ilmu itu kan bukan mencari waktu luang. Tapi dia mesti meluangkan waktu. Kalau cara berpikirnya itu mencari waktu luang. Yang namanya mencari waktu luang itu untuk hal-hal yang lainnya. Yang tambahan mungkin mungkin tamasa itu mencari waktu luang. Artinya waktu sisa gitu loh. Sebenarnya tidak ada istilah waktu tersisa itu. Ya. Tapi hendaklah dia meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu belajar itu. Tidak ada kenikmatan di dunia itu yang lebih nikmat dibandingkan duduk di majelis ilmu. Tidak ada. Kenapa? Karena puncak kenikmatan badani itu di nikah. Puncak kenikmatan ruhi itu di dalam ilmu. Nah, dengan ilmu, duduk di majelis ilmu, mendapatkan ilmu, amal soleh. Dia kalau mengamalkannya akan merasakan manisnya keimanan. Lezatnya keimanan itu nih. Ya. Cuma untuk bisa merasakan itu ya, mendapatkan itu butuh perjuangan. Dia butuh untuk perjuangan, memperjuangkan, diperjuangkan. Cuma kadang kita heran ya, kajian itu kadang udah ada snacknya, yang datang juga gitu-gitu gitu. Kadang gitu, udah ada snacknya, udah ada ini, nggak bayar lagi. Di masjid lagi gitu. Di tempat yang paling mulia. Tapi coba ya, di pasar itu harus mengeluarkan uang. Nanti kencing aja 2.000. Parkir masih parkir. Ya. Itu rela bersusah payah, bercapek-capek. Tapi kalau di masjid
nguyuhnya, kencingnya gratis, buang air besar gratis. Kalau masuk di masjid, dia memasuki pintu-pintu rahmatnya Allah. Duduk di majelis ilmu, bukan dia yang menyampaikan, tinggal dia duduk saja. Kadang nggak mampu nyatat, dikasih ringkasan catatan. Ya. Kadang setelahnya masih dikasih makanan, minuman, snack. Ya. Tapi yo enggak gitu. Enggak tahu yang namanya hawa itu kadang memang seperti itu. Keinginan itu. Kadang sesuatu yang kurang manfaat dijadikan seolah-olah manfaatnya besar. Sesuatu yang kemudian manfaatnya besar, orang terlalaikan. Ya. Nah, ya karena ada setan. Kalau Allah Ta'ala tidak menjadikan setan gitu, niscaya manusia itu akan berjalan lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam. Abdurrahman bin Sulaiman Ar-Razi dia mengatakan kuna inda Sufyan Ats-Tsauri. Fakana idza atahu ar-rajul yatlubul ilma sa'alahu halaka wa jumaisah. Fa in akhbarahu annahu fi kifayatin amarahu bi talabil ilm wa illam yakun fi kifayatin amarahu bi talabil ma'as. Ini bijaksana ya, Abdurrahman bin Sulaiman Ar-Razi dia berkata, kami itu kalau di sisi Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada seorang laki-laki mendatangi beliau ingin menuntut ilmu, beliau akan bertanya, maisahmu apa gitu loh. Ditanya, hal laka maju maisatin, engkau punya sumber penghasilan enggak gitu loh. Kalau dia ngabarkan kalau dia itu bi kifayatin, berada dalam kecukupan, mungkin maisah mungkin ditanggung oleh orang lain, amarahu bitalabil ilmi, baru diperintah kamu nuntut ilmu saja. Tapi kalau enggak ada ya dia itu tidak punya yang menjadi sumber kecukupan dirinya, merintahkan untuk nyari maisah. Nanti kalau udah dapat sambil nyari maisah itu di sela-sela itu ngaji. Seperti itu. Ya. Jadi mesti bijaksana seperti ini ya. Ya. Makanya sebagian dari guru-guru kan, ya, bagian dari masyayikh itu menganjurkan kalau baik yang sudah belajar sama beliau itu minimalnya ngajar sepekan sekali. Dan ini pernah disampaikan kepada kami juga, ya. Tapi dari murid beliau, itu dari sisi mengajar maupun belajar. Belajar ya minimalnya sepekan sekali. Ya. Jangan sampai tidak sama sekali. Ya, kalau tidak, hidup untuk apa gitu loh. Ya, belum lagi nanti tanggung jawab anak, tanggung jawab istri. Ya, di hari kiamat itu besok, ya, itu yafiru almar'u min akhi. Seseorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi, dari istrinya dan anaknya, lari. Karena pada hari itu masing-masing itu punya apa? Sa'nu yughni, punya urusan yang menyibukkannya, memberatkannya. Lebih-lebih pada saat nanti dihisab itu laisa bainahu wa bainahu turjaman, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Dimana kalau dia menengok di sisi kanannya, fayang duru ila aimanah, ailmana minhu, maka damah, apa yang dulu dia amalkan di dunia. Lihat kiri, terlihat cuma amal yang dia lakukan dulu di dunia. Kemudian di hadapannya, itu dia hanya melihat neraka. An-naru mintil kawajih, atau an-naru la yara ilan naro
tilqa wajhihi. Tidaklah dia melihat kecuali neraka itu ada di hadapannya. Itu hari pembalasan kelak gitu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan wattaqun nar walau bisikki tamrotin. Fa ilam yajid wa bi kalimatin thayyibah. Ya. Atau bi kalamin thayyib. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Kalau tidak dapati, dengan ucapan bagus. Sepertinya ini mudah. Dan memang mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Dengan catatan bagi orang yang Allah mudahkan. Tapi berapa banyak orang mau sedekah dengan nilai sedikit itu malu, nggak jadi sedekah. Sedekah itu kan berarti berbuat baik kepada manusia. Kalimat yang baik itu juga termasuk berbuat baik kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu punya kedudukan tinggi. Akhlak. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Ana fulanah tusalli al-laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaqu. Oh ya. Walakin tu'di jiranahu bilisanihi. Wasallam la khaira fiha hiya min ahli nar. Ini dalam Sahih Adabul Mufrad Rasul alaihi salatu wasallam itu pernah ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi, fulanah seorang perempuan, dia itu rajin sholat malam, tasumun nahar, rajin untuk puasa di siang hari, wataf'al dan dia rajin melakukan amal kebaikan. Tasoddaku, dia juga sodakoh. Namun sayang lesannya sering menyakiti tetangganya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak ada kebaikan baginya. Dia penghuni neraka. Ya. Maka di situ jamaah sekalian untuk bisa kemudian seorang beramal gitu. Ya duduklah dalam majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, itu kebaikannya banyak sekali. Dan seorang beramal itu akan dimudahkan untuk bisa ikhlas. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu dengan jalur yang benar. Dirahmati oleh Allah. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menyadari bahwa pada saat beramal itu tidak mungkin dia mampu beramal kecuali Allah memberikan kekuatan, merahmatinya. Dan itu akan memudahkan dia untuk menjaga amalnya. Untuk tetap tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tahu ikhlas itu berat. Naam. Ada sebuah kisah ya. Disebutkan oleh Humaid. Qala Humaid ibnul Aswad, qala li Sufyan, taji'u hatta nakhruja ila Yunus ibni Zaid al-Ailayi. Al-Ailayi. Ya. Qala qultu anta farik wa ana alayya iyalun. Berkata Humaid ibnul Aswad, dia berkata kepadaku, Sufyan, engkau datang sampai kami ini keluar ke tempat Yunus bin Yazid al-Alayyi. Kemudian beliau mengatakan kultu. Ya. Artinya Humaid ibnul Aswad berkata, anta farik, engkau telah selesai dari hajatmu, wa ana alayya iyal. Ya. Karena saya masih punya keluarga yang mesti aku tanggung jawab. Jadi bukan duduk-duduk itu, bukan. Saya punya tanggung jawab gitu. Ya.
Dan perlu di bagian terakhir ya, walaupun menuntut ilmu itu ada penekanan, namun jangan sampai pada saat dia di satu sisi mencari maisahnya, kemudian mencari maisah secara sembarangan. Makanya berkata Ubaid bin Jannat pada ashabul hadis, yang bagi li rajul an ya'rifa min aina mat'amuhu wa malsabuhu wa maskanuhu wa kada tsumma yatlubu al ilma. Seyogianya seorang laki-laki mengetahui dari mana makanannya, sumber makanannya itu dari mana, kemudian pakaiannya, tempatnya, dan ini, baru kemudian dia menuntut ilmu. Kita tahu menuntut ilmu itu sifatnya, itu waktunya bisa dicari luangnya, itu bisa manakala terdesak. Tetapi kalau orang makan itu nggak bisa dicari luangnya. Makan itu ya sehari 3 kali secara uruf, 2 kali, 1 kali udah kelenger itu. Nggak bisa ditunda. Ya, makanya pernah ada orang bertanya, Tat, bagaimana saya naik haji dulu dengan cara berhutang atau saya menafkahi keluarga? Waktu itu saya tanya, supaya dia paham gitu sebelumnya. Kalau makan itu sekali seumur hidup atau berapa kali? Ya setiap hari makan. Kalau haji, wajibnya apa? Sekali seumur hidup. Dari situ kalian paham masalah ini. Ya. Artinya ada keluasan gitu loh. Ya kalau memang belum mampu, ya ngapain dipaksakan kan gitu. Kadang orang itu bertanya, kadang dia nggak paham. Dan kelaziman dari haji itu kan tidak sekedar dia mampu berangkat, kemudian keluarganya keleleran, bukan. Tapi dia mesti punya biaya pulang pergi dan biaya pada saat keluarganya ditinggal. Jadi tidak boleh kemudian pergi, ya kemudian keluarganya keleleran, jadi pengemis, lapar, itu ndolim namanya. Jadi ada hukum-hukum yang mesti diperhatikan. Benar itu rukun Islam. Tapi penunaiannya butuh ilmu gitu loh. Serang butuh ilmu. Tidak sembarangan. Butuh bimbingan. Butuh seorang dia punya fikih. Nah, ini saja yang bisa disampaikan untuk pasal kelima. Besok kita lanjutkan pada pasal ke-6 berikut tentang kesimpulannya gitu loh. Karena kasus pada pasal ke-4, ke-5, dan ke-6 itu adalah solusi ya. Keadaan orang kan beda-beda gitu. Bagaimana cara dia menuntut ilmu agar supaya apa? Dia bisa menunaikan tanggung jawab maisah, tapi juga bisa mengajari anak-anaknya, mengajari istrinya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja ya yang bisa kami sampaikan. Salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.